Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan para murid-Mu untuk berperanan sebagai teladan hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka bukanlah manusia yang sempurna, namun mereka menerima tanggung jawab itu berkat keyakinan bahwa Engkaulah sumber harapan dan kekuatan mereka. Semoga karunia kekuatan tersebut juga Kau curahkan ke atas kami hari ini, sehingga sebagai murid-Mu, kami pun bisa menemukan dengan cara apa kami bisa mewujudkan peranan sebagai garam dan terang dunia. Dalam rahmat-Mu kami percaya kami akan sanggup menjalankan kewajiban iman kami. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, khotbah di atas bukit selalu saya umpamakan sebagai sebuah masterpiece karya seni, dan Yesus adalah pelukisnya. Ada banyak kebijaksanaan yang terpapar dengan sangat rapi dan indah, yang memberi kita inspirasi untuk menjalani hidup hari ini, baik sebagai murid-murid Kristus maupun sebagai pribadi manusia anggota masyarakat luas. Sesungguhnya penjabaran Kristus bersumber dari kedalaman pemahamannya akan peranan yang dilimpahkan Bapa ke atas dirinya. Yesus diutus ke dunia bukan untuk menjadi penguasa dalam arti manusiawi, melainkan menjadi pelayan yang akan memotivasi umat manusia untuk melihat cinta Bapa yang tercurah ke atas umat manusia sejak alam semesta diciptakan. Namun cinta Bapa itu begitu sering diingkari oleh umat manusia. Bahkan di saat karunia rahmat itu begitu kasat mata dalam pengalaman-pengalaman konkret yang tak mungkin terabaikan. Manusia yang degil hati masih juga mengingkari adanya karunia cinta yang begitu agung. Maka kedatangan Kristus ke dunia yang menghubungkan citra Bapa yang agung dengan manusia berdosa akan menjadi contoh yang sangat konkret bagaimana manusia memaknai hidupnya dan memanfaatkan segala karunia Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan yang membaharui dunia. Kristus dalam pengajaran hari ini mengingatkan kita akan peranan yang sangat penting, yakni menjadi garam dan terang dunia. Simbol yang ditampilkan Kristus, yakni garam dan terang dunia, memiliki aspek pengorbanan yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena garam hanya akan berfungsi ketika ia melarut dalam makanan dan lenyap dari pandangan mata. Yang tersisa hanyalah rasa yang enak. Dan orang-orang akan mengatakan makanan ini enak, titik. Mereka tidak mengatakan makanan ini enak
karena ada garam yang melesatkannya. Demikian juga cahaya. Kita membayangkan sebuah lilin yang dipasang dalam ruangan yang gelap. Semua orang bisa melihat benda apa yang ada di dalam ruangan itu agar tidak menabraknya. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa ruangan ini terang berkat lilin yang dipasang. Inilah sesungguhnya peranan sebagai garam dan terang dunia, yakni mewujudkan cinta Tuhan kepada sesama manusia dan alam sekitar kita, sehingga semua mereka mengalami karya penciptaan Tuhan yang begitu agung dan merasakan perwujudan cinta yang mempengaruhi kehidupan mereka tanpa tahu bahwa kita berperanan sebagai utusan Tuhan. Namun betapa sering kita semua tidak ingin bersikap dan berperanan demikian. Kita ingin kita juga dihargai oleh sesama kita yang mengalami cinta Tuhan berkat campur tangan kita. Kita ingin agar kita mendapat apresiasi. Namun kita juga harus menerima kenyataan bahwa tidak selamanya dunia mengapresiasi peranan kita sebagai pembawa cinta Tuhan. Maka di dalam adorasi-adorasi kita, hendaklah kita berpedoman pada Kristus yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus. Kristus itu begitu agung dan maha kuasa, tetapi Ia mau bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus, agar manusia berdosa bisa mengalami keintiman cinta Tuhan yang membaharui hidupnya. Keintiman cinta Tuhan inilah saya percaya menjadi sumber energi yang memungkinkan kita untuk menjalankan kewajiban sebagai garam dan terang dunia tanpa harus menuntut penghargaan dari sesama kita yang mengalami cinta Tuhan tersebut. Semoga dengan terus-menerus beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, kita menebalkan ragi iman kita agar menjadi garam yang mengawetkan komunitas umat beriman, sekaligus memberi teladan kepada orang banyak agar mencintai Tuhan. Semoga berkat energi rohania yang sama, kita terus-menerus memancarkan cinta Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga banyak orang tertuntun ke jalan hidup yang benar dengan kualitas iman dan moral yang baik, lalu berpaling sepenuhnya kepada Tuhan tanpa harus memperhatikan kita semua sebagai pembawa terang tersebut. Jadilah garam dan terang di lingkungan Anda dan bagi semua orang yang Anda temui dalam hidup setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu memohon peneguhan iman, agar berkat rahmat-Mu yang tercurah ke atas diri kami rela menjadi garam dan terang dunia bagi sesama, yang tahu berkorban untuk menegakkan cinta-Mu yang membawa pembaharuan bagi hidup banyak orang. Hindarkanlah kami dari kesombongan diri untuk menuntut apresiasi dari sesama yang mengalami cinta-Mu. Sebaliknya, kuatkanlah kami untuk terus belajar rendah hati, agar seperti Kristus, kami pun terus menggarami dunia berkat rahmat-Mu yang tertanam di dalam diri kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.